Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya berikan judul Ia adalah Allah yang hidup. Matius 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara, ketika melihat perikop, kita dapat melihat bahwa kematian tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Yesus sebagai manusia sejati harus mengalami kematian dan dikuburkan. Tetapi menariknya di tengah-tengah kisah ini ada mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Tidak hanya kegelapan yang terjadi beberapa jam, jubah Yesus yang dikoyakkan, gempa bumi, bangkitnya orang-orang kudus yang telah mati, dan juga tidak kalah pentingnya dan termasuk salah satu mujizat terbesar adalah salah seorang kepala pasukan Roma yang akhirnya percaya kepada Tuhan. Saudara, memang benar bahwa ia seorang yang tidak percaya, tetapi kematian Yesus membawa mujizat dalam kehidupannya. Dengan penuh percaya ia menangis dan berseru, sungguh benar, ia ini adalah anak Allah. Saudara, tidak kalah pentingnya dibandingkan kisah kematian Yesus, kisah Yesus dikuburkan juga menjadi kisah yang sangat signifikan bagi kekristenan. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus dikuburkan? Saudara, ada 3 alasan. Yang pertama, penguburan Yesus membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Saudara, hal ini harus terjadi karena hanya dengan penguburan ini Yesus dapat menunjukkan bahwa ia telah benar-benar mati. Dan kebangkitan Yesus kemudian pada hari ketiga menunjukkan tentang kebangkitan yang sejati. Yang kedua, detail dari penguburan Yesus menggenapi kitab suci. Dalam bagian ini menggenapi Yesaya 53 ayat yang ke-9. Yang ketiga, penguburan Yesus memiliki signifikansi teologi. Mengatakan bahwa Yesus tidak hanya mati tetapi juga dikuburkan di dalam kubur. Berarti Yesus turun serendah mungkin untuk dapat mengangkat kita naik ke sorga. Seorang teolog pernah menuliskan, Yesus menanggung tidak hanya rasa sakit dan penderitaan dan kutukan kematian, tetapi bahkan teror kubur, sehingga ia bisa menyelamatkan umatnya dari kematian selamanya. Saudara, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Saudara, Yesus yang mati dan dikuburkan ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati. Kematian dan kutuk kubur tidak dapat mengalahkannya, karena ia adalah Allah yang berkuasa atas alam maut dan kehidupan. Saudara, mari kita memiliki iman seperti sang kepala pasukan Roma, dengan kerendahan hati mengaku percaya bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Percayalah kepadanya sekarang dan rasakan kepenuhan janji Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Kami rindu kehidupan kami boleh semakin percaya kepada Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang tidak kalah dengan alam kematian, tetapi Allah yang menang atas kematian dan berkuasa atas kematian dan kehidupan kami semua. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan kami ingin belajar terus beriman, percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh sama-sama merasakan indahnya kepenuhan akan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, bawa kami semakin setia, bawa kami semakin lebih lagi taat kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.